Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma asli lana umurana kullaha wa asli ulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu nafi kepada Allah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, dalam pribadi kita, dalam rumah tangga dan keluarga kita, dalam kehidupan kita, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Dan kita meminta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah perbaiki urusan kita dan memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha mampu dalam melakukan segala sesuatu itu. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih dalam pembahasan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk merenungkan sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 tentang potret generasi terbaik. Khairun nasi qarni, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Potret kaum Ansar yang memiliki hati yang sangat bersih dan mencintai saudara mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan tentang klaim, ini tentang bagaimana Allah mengakui dan memuji serta menjelaskan perasaan mereka kepada saudara-saudara mereka dengan firman-Nya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Ansar, sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke mereka. Mereka mencintai kaum Muhajirin. Dan kaum Ansar tidak punya hasad terhadap kaum Muhajirin dan pencapaian kaum Muhajirin. Dan mereka bahkan memprioritaskan kaum Muhajirin atas diri-diri mereka. Mereka memprioritaskan saudara mereka di atas diri-diri mereka dalam masalah dunia. Dan Allah menyatakan bahwa walaupun mereka lagi butuh,
tetap mereka prioritaskan. Tetap mereka prioritaskan. Bukan memprioritaskan karena nggak butuh. Kesannya memprioritaskan, tapi sebenarnya ya tuh barang kan dibuang juga. Atau emang dia nggak pakai lagi. Tapi Komansor enggak. Komansor itu benar-benar memprioritaskan saudaranya walaupun mereka butuh. Walaupun mereka butuh. Itu hal yang sangat sangat berharga dan sangat mahal. Dan pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan. Lalu Allah menutup firman-Nya dengan menyampaikan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi." Barang siapa yang dijaga dari sifat pelit. Dijaga dari sifat pelit, kikir. Maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Ia adalah orang-orang yang beruntung. Itu poin yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Hasyr ayat 9 ayat 9. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke penutupan ayat ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, dan barang siapa yang dijaga dari sifat pelit, sifat kikir, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dia adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa barang siapa yang selamat dari sifat pelit, maka hidupnya akan beruntung dan hidupnya akan berhasil. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wattaqus syuhha fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Bertakwalah kepada Allah dan hati-hati dari sifat pelit. Takutlah dari sifat pelit. Karena pelit itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Jadi sifat pelit itu terbukti dalam sejarah. Menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Menghancurkan umat-umat sekalian, sebelum kalian. Amarahum, dalam riwayat yang lain, amarahum bidzulmi fadzalamu. Sifat pelit itu nanti merintahin kalian melakukan kezoliman. Mohon maaf, memerintahkan mereka melakukan kezoliman. Memerintahkan mereka melakukan, lalu mereka buat zolim. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Lalu, dan sifat pelit itu memerintahkan mereka, jadi umat terdahulu itu melakukan dosa dan kefasikan, dan mereka lakukan kefasikan. Wa amarahum bil qati'ah faqata'u. Dan sifat pelit itu memerintahkan mereka memutuskan hubungan dan tali silaturahim, lalu mereka putuskan hubungan, memutuskan tali silaturahim. Jadi hadirin Allah muliakan,
Itu poin. Barang siapa yang dijaga dari sifat pelit, maka dia telah beruntung dan dia akan beruntung. Kenapa itu tadi? Karena sifat pelit itu akan buat kita atau akan ngarahin kita buat zolim dan nanti diikutin. Sifat pelit akan membuat ngarahin kita melakukan kefasikan dan nanti jatuh kefasikan. Dan sifat pelit itu akan buat kita memutuskan hubungan dan nanti kita akan lakukan itu. Karena itu udah terbukti dengan umat-umat terdahulu. Jadi ini bukan percobaan lagi. Itu terbukti dengan umat-umat terdahulu. Begitu pelit, zolim. Begitu pelit, memutuskan tali silaturahim atau memutuskan hubungan, persaudaraan pecah, pertemanan pecah. Begitu pelit, maksiat. Begitu pelit, fasik. Jadi ada itu, makanya kan dijelaskan dalam riwayat bahwa salah satu dari 3 hal yang menghancurkan kan sifat pelit yang dituruti. Gitu. Jadi sifat pelit itu jangan dituruti. Sifat pelit itu harus dilawan. Sifat pelit itu harus dilawan dan dituruti. Kalau dituruti itu tadi. Kalau nggak kita jadi orang zalim, kita buat kefasikan, dan yang lalu kita mutusin hubungan udah. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan Ansor nggak punya sifat itu. Kaum Ansor nggak punya sifat itu. Dan itu buat mereka luar biasa. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa coba kita lihat lagi ayatnya. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karena siapa yang dijaga dan dipelihara dari dari kepelitan dan kekikiran, maka mereka akan beruntung. Dijelaskan sebagian ulama tafsir bahwa hakikat dari kikir dan pelit itu hirsuha alal mal atau hirsu alal mal, sangat berambisi dan sangat semangat dalam masalah uang dan harta. Untuk bahasa kita ini money oriented. Jadi orientasinya tuh harta dan uang. Orientasinya tuh harta dan uang. Orang tuh kikir atau pelit karena orientasinya harta dan uang. Dari sini kita bisa memahami mafhum dalam ayat ini bahwa semakin seseorang orientasinya harta dan uang, semakin gak beruntung hidupnya. Semakin gak beruntung. Dan semakin hancur. Dan kehancuran dan ketidakberuntungannya bukan satu opsi, yaitu jadi orang miskin. Enggak. Bisa jadi dia dapat kaya, dia kaya. Tapi hidupnya berantakan aja. Rumah tangga berantakan. Keluarganya apes. Nanti anaknya lah kena. Dikasih kekayaan. Tapi Allah
Allah juga kasih penyakit yang menguras hartanya dan dia nggak bisa nikmatin hartanya. Jadi hidupnya lebih tragis daripada pegawainya yang paling rendah di kantor. Bener, duitnya banyak banget, hartanya kemana-mana. Tapi cara dia hidup lebih memprihatinkan daripada pegawai yang paling rendah di kantornya. Kenapa? Karena nggak boleh ini, nggak boleh itu, segala macam. Lalu tiap hari menderita, setiap hari harus suntik painkiller, dan adapun pegawai yang paling rendah, santai, nanti main bola, nanti ketawa, nanti makan ini, makan itu. Berantakan itu. Jadi kan berpikir kalau orang apes atau nggak dikasih keberuntungan otomatis dia langsung jadi orang miskin. Gak harus jadi orang miskin. Bisa jadi kena dari sisi yang lain. Karena memang nggak beruntung itu bukan sama dengan kemiskinan, enggak. Kalau arti dari nggak beruntung atau sial adalah kemiskinan, maka ada banyak wali-wali Allah tuh sial dan mereka nggak mungkin sial. Wali Allah. Ada banyak para sahabat itu miskin, tapi hidupnya beruntung. Ada banyak orang ada banyak ulama miskin tapi hidupnya beruntung. Pokoknya beruntung aja gitu. Apa yang dia butuhkan ada gitu. Walaupun nggak kaya, tapi hidupnya jalan aja dan dia senang, dia bahagia, dia ini. Nah, keberuntungannya penting. Makanya sampai ada istilah di masyarakat kan, orang bodoh itu akan kalah dengan orang pintar, dan orang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung. Gitu. Jadi mau pintar kayak apa, kalah deh sama siapa? Orang beruntung. Orang beruntung tuh dia akan dapat hal-hal yang nggak bisa didapatkan sama orang hanya mengandalkan kecerdasan, harta dan seterusnya. Dan kunci jadi orang beruntung apa? Jangan jadi orang yang money oriented. Jangan. Terus jadi orientasinya apa? Wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kehidupan akhirat. Maka kita akan beruntung. Sebagaimana keberuntungan itu bukan sama, definisi keberuntungan itu bukan banyak harta. Tapi teman aku pelit, kikir tuh dapat duit, hartanya banyak. Harta itu belum tentu keberuntungan, bisa jadi istidraj. Emang diulur sama Allah untuk dijatuhkan. Memang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menderita. Bukan karena dia beruntung. Makanya masih ingat surat At-Taubah ayat 55? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah kasih harta ke mereka. Itu semata-mata agar Allah menyiksa mereka di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak akan melayang nyawa mereka dalam kondisi kekafiran. Makanya Allah katakan di awal ayat ini kan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kalian tuh jangan pernah kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Kalian tuh jangan pernah kagum dengan harta mereka dan keluarga mereka atau anak-anak mereka. Kekayaan orang-orang munafik, jangan pernah kagum dengan mereka. Jangan pernah kagum.
Itu tuh cara Allah menyiksa mereka. Cara Allah menyiksa mereka. Dan itu cara agar mereka meninggal dalam kondisi kekufuran. Karena orang yang berlemah harta cenderung lalai dalam membaca hakikat kehidupan. Karena mereka udah merasa berhasil. Jadi buat apa lagi introspeksi diri? Mereka udah merasa sukses. Jadi buat apa lagi muhasabah, mengevaluasi inti dari kehidupan? Mungkin mereka melakukan evaluasi, tapi evaluasi cash flow, evaluasi kekayaan, evaluasi uang masuk, uang keluar, evaluasi grafik perusahaan. Tapi benar-benar core kehidupan dan inti kehidupan, Allah mengatakan ulama mengatakan enggak. Kenapa? Karena merasa sukses. Orang kalau merasa jadi nomor satu atau salah satu orang terbaik, apalagi yang mau dievaluasi? Mereka berpikir bukan mengevaluasi inti. Mereka berpikir bagaimana mempertahankan itu. Kan pola pikir orang berhasil begitu. Bukan merubah pondasi, tetapi mempertahankan sesuatu yang dianggap berhasil. Siapa yang berpikir untuk merubah pondasi? Yang merasa gagal, yang merasa belum berhasil, yang merasa hidup tuh gini-gini aja, baru mereka kayaknya gue harus evaluasi pondasi kehidupan saya deh. Tapi orang yang merasa berhasil, sukses, kaya, susah untuk berpikir untuk mengevaluasi pondasi kehidupan atau dasar kehidupan. Yang ada mereka berpikir bagaimana mempertahankan kesuksesan atau mempertahankan sesuatu yang mereka anggap sukses, dan akhirnya mereka akan begitu terus dan meninggal dalam kekufuran. Itu poinnya. Meninggal dalam kekufuran, meninggal dalam kemunafikan. Makanya jangan kagum. Itu cara Allah menyiksa orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kufur, dan membuat mereka terlena, lalai, dan akhirnya tidak bertobat dan meninggal dalam kondisi demikian. Itu poin hadirin. Jadi marilah kita renungkan bahwa orientasi terhadap harta itu membuat kita tidak beruntung. Dan yang mengerikan, udah gak beruntung, di waktu yang sama dikasih bias sehingga merasa diri orang sukses dan orang beruntung, padahal dia apes. Itu yang mengerikan. Jadi bukan hanya jadi orang gak beruntung aja, bukan hanya jadi orang gak beruntung, tapi udah gak beruntung lalu Allah kasih kelalaian sehingga mereka merasa diri mereka beruntung. Bayangin, itu kan yang sengsara. Kalau orang gak beruntung terus sadar, iya nih kayaknya aku gak beruntung, maka dia akan memperbaiki. Tapi kalau orang merasa kayaknya gue orang yang paling beruntung sedunia deh, padahal itu dia sedang dikasih keapesan gitu. Keberuntungan dicabut, tapi dia merasa orang yang paling beruntung sedunia. Oh, itu kan fatal orang seperti itu. Dan dia meninggal dalam kondisi begitu. Itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah bermanfaat, dan kita akan lanjutkan di pertemuan esok biidznillah ta'ala. Semoga Allah memberikan ilmu nafi, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berorientasi mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, dan mencari kehidupan akhirat. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dari orientasi dunia dan orientasi harta dan kekayaan. Dan semoga harta kita dan kekayaan kita menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah, mencari wajah Allah, dan menuju kehidupan kekal
kekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.